Selamat datang. Kamu akan menghabiskan kuota internet kamu selama beberapa waktu ke depan. Saya tidak akan memintamu untuk menekan tombol subscribe, tapi saya akan memintamu untuk membersihkan rumahmu sendiri, menanam pohon di rumah tetanggamu, atau berbuat hal baik lainnya. Saya tidak menjanjikan bahwa dalam video ini kamu akan menemukan kebaikan, tetapi saya akan menjanjikan kepadamu bahwa filsuf Socrates dan Plato juga suka menonton video ini. Saya Eduhia, inilah Gang Sumatera. Apakah tato ini boleh digunakan oleh orang di luar Mentawai dan bagaimana? Sebenarnya kalau untuk tato penggunaannya sah-sah aja sih, siapa aja. Cuman saya lebih ngajak teman-teman ya untuk gimana ya, mengingat kembali sejarahnya. Sejarahnya itu dimana sejarah tato Mentawai ini nggak semua orang yang tahu. Jadi misalnya saya orang awam, bukan orang Mentawai nih, tidak tahu tentang Mentawai. Saya buat satu garis saja tato Mentawai, mungkin saya tidak akan berani. Kenapa? Pertama, saya belum tahu Mentawai itu di mana. Iya. Kedua, saya belum pernah injak Mentawai. Ketiga, Kasih tahu ya. kasih tahu ya. Tahu ya. Lagi Yang ketiga mungkin sejarahnya sejak saya yang orang Mentawai juga nggak sepenuhnya tahu sejarahnya, masih belajar juga dalam usia seperti ini gitu. sama sih, aku juga mikir kan, kayak kepikiran sempat punya pemikiran bahwa ya setiap orang Mentawai itu harus membuat tato dalam ininya, dalam konsep kebudayaan yang sebenarnya. Sebenarnya setiap orang Mentawai itu tahu filosofinya lah gitu. ya. Tapi kan di saat itu mereka paham itu kan. Paham itu, ya. Bahkan kita diskusi dengan orang-orang tua sekarang pun mereka kayak ada yang pengetahuannya hanya tinggal setengah, atau karena sudah lupa, atau karena kompleks lah permasalahannya. Sekarang kan udah ini, tapi aku ngeliat kayak belum berani juga sih untuk membuat tato itu dari faktor internal sendiri. Oh, lebih gimana ya, beban moralnya aja. Iya. Siapun membuat ini gimana aja, coba diceritakan gimana psikologisnya, gimana mau beban moralnya, tanggung jawab apa yang diemban. kita awalnya bicarakan dari segi moral, dari segi budayanya ya. Beban moral dari budayanya, saya pertama untuk nato itu nggak langsung nato, saya betul-betul jalan dulu, bertanya dulu, sharing dulu ya, pokoknya mencari tahu lah tentang sejarah tato ini. Jadi setidaknya ada pegangan untuk saya. Pada saat saya mau buat tato yang ini, saya udah tahu sejarahnya gimana, filosofinya apa, namanya apa, gimana. Jadi adalah sedikit pegangan saya untuk menjelaskan, walaupun mungkin nggak lengkap ya. Jadi kalau untuk beban moral ya, kemanusiaannya, bukan di budayanya, mungkin ya itu dijauhi, dibilang dicap kita orang-orang nggak baik, ya itu ya. Masih ada pemikiran kayak gitu sekarang? Masih sih ya. Masih kan? Masih, tapi beberapa penato yang lain yang penato modern itu sudah mulai gempar-gemparnya juga untuk mengkampanyekan ya, campaign ya. Bagaimana memberikan pemahaman kepada orang lain? Iya, jadi sudah mulai apa lah. Ya enggak kita sangka juga sekarang tato udah menjadi fashion. Kita bisa lihat di kalangan artis, mungkin tato yang modern lagi. Hello Kitty. Iya.
kalau untuk ya awam kayak di sini juga sih mungkin mohon maaf ya mungkin karena kota syariah juga sih ya. Nggak bisa kita pungkirin ya. Iya. Saya punya ibu kos haji. Iya. Saya diusir karena ini. Anjay. Iya. Enggak bohong serius. Oh iya, gimana sih Iya. itu maksudnya? Ini satu hal yang perlu itu. Gitu loh. Gimana? Gitu? Secara nggak langsung masyarakat lokal itu udah ngelihat dia. Pertama saya bertato, kedua saya menato. Di situ dapat stigma masyarakat kalau saya kayaknya menato itu kan kadang Ini serem ini. iya gitu. Harus diusir dari sini. Karena teman-teman yang datang mau nato itu ya telinga bolong besar, wajah udah bertato, Oh, makanya ibu kos serem ya kayaknya ngeliatnya. nggak enak lagi lihat masyarakat gitu. Cuman sebelum saya teman-teman saya datang itu saya jelasin. Oh iya. Saya jelasin gini loh, gini. Saya hanya menjalankan peran saya sebagai penato. Bukan itu sih, Jak. Saya ingin melestarikan budaya saya. Bukan hanya di kalangan anak muda Mentawai. Memang dunia tahu tato Mentawai ada gitu. Cuman saya harus lebih giat lagi untuk melestarikannya gitu. Oh, tato simbol. Ada jam ya. Oh, tato simbol Tato ya. simbol ya. Tato simbol. Tato ini termasuk simbol juga. Simbolnya. Jadi simbol ini memang levelnya udah tinggi dari tato sketch-sketch yang lain. Lain. Ya, jadi mudah-mudahan dari orang luar banyak yang memakai tato Mentawai, kita pun tergerak gitu. Tetap kita jalani yang Mentawai. Nato orang-orang Mentawai misalnya. Ya udah, kalau kita hitung-hitung juga orang Mentawai juga yang pemudanya kayak seperti kita ini ya lumayan sih yang mau bertato. Tapi itulah rata-rata yang anak muda yang mau bertato Mentawai itu Pengen jadi PNS. Iya. Kalau jadi PNS ya nggak boleh bertato kan ya? Bisa jadi. Ada faktor yang mempengaruhi kenapa tato tradisional itu tidak banyak, tidak populer lagi diminati, tidak diminati lagi dengan faktor cita-cita. Iya, itu serius. Bukan hanya sebagai canda, tapi aku sempat pernah ada anomali yang berkembang begitu. Jadi kalau kita nanti bertato ya nggak akan diterima kerja di ini gitu. Sini gini. Ya ada faktor cita-cita juga. Sebenarnya sih dari awal Bisa jadi raja ini menggunakan tato karena nggak punya cita-cita. cuman punya mimpi. Tapi pasti ada lah. Cita-cita nggak ada, mimpi ada. Mimpi ada. Ya itulah dia. Sampai kapan mau begini ya? Sampai kapan akan terus memperjuangkan tato ini? Sampai kapan akan terus menggeluti tato ini? Sampai kapan bajakan seperti ini terus? Ingin terus